Hari keempat smartwatch ini yang sudah saya review dan tes, saya akan pilih yang mana ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun berada, apa kabarnya? Oke, berjumpa kembali di channel saya, Om Erdi Official YouTube channel. Oke, ya teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di review dan tes Samsung Galaxy A56 5G kemarin ya. Ini di konten selanjutnya yaitu mendang-mending, atau bahasa saya pilih mana ya, pilih mana antara ini teman-teman, 4 unit smartwatch yang pernah saya review, unboxing, review, dan tes di video-video sebelumnya atau di video sebelumnya di channel saya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah menonton, sudah menyimak ya dari keempat smartwatch ini teman-teman. Ini Advan S1, yang ini Aulon, yang ini Gimove atau Verni, dan yang ini GT4 Pro 2025 ya, seperti itu ya judulnya ya. Oke, di segmen awal ini teman-teman, saya ingin menjelaskan sedikit ya, kenapa saya berinisiatif atau ingin membuat konten video tentang mendang-mending atau pilih mana versi saya. Jadi gini, kecenderungan dari harga ini kan tidak jauh berbeda ya, artinya 100-200 ribuan. Ini 100 ribuan agak besar ya, saya jelaskan ya. Ini 200 ribuan kecil, ini 100 ribuan besar, dan ini 100 ribuan kecil teman-teman ya. Jadi keempat smartwatch ini saya ingin ya sedikit, mungkin kalau membandingkan saya terlalu berat ya, pilih mana sajalah dari keempat smartwatch ini ya, yang kiranya worth it, yang kiranya teman-teman juga mungkin punya keinginan, oh yang Advan, oh yang Aulon misalnya, oh yang Gimove GW55, atau yang GT4 Pro, seperti itu. Kita lanjutkan untuk pilih mana di video saya kali ini ya teman-teman. Ini ada 4 smartwatch ya. Ini Advan S1, ini Aulon Watch Curve ya. Ini Gimove GW55, dan ini GT4 Pro ya. Jadi masing-masing punya sisi, punya kelebihan. Dan dari keempat smartwatch ini yang pernah saya tes dicelupkan ke dalam air dalam gelas, ini dan ini. Sementara kalau Advan memang karena smartwatch pertama yang saya uji ketahanan terhadap air, memang belum saya celupkan ke dalam air ya. Oh ya, ini saya singkat saja ya teman-teman di video review atau video pilih mana ini, pilih mana dari keempat smartwatch ini. Kalau untuk detailnya di masing-masing video saja ya, karena nanti kalau saya bahas satu-satu lagi itu akan panjang lagi durasinya ya. Jadi saya persingkat saja ya teman-teman. Ini menurut saya Advan S1 ini dia elegan ya, terus kemudian relatif fungsi ya, dari smartphone terkoneksi ke Advan S1 ini. Tidak ada kesulitan pada saat pengujian itu teman-teman ya. Jadi dalam hal konektivitas dari smartphone ke smartwatch, Advan S1 ini mudah sekali terhubung ya. Dan semua fungsi juga saya lakukan waktu di video review Advan S1 ini. Kemudian untuk Aulon Watch Curve ini dari warnanya hitam semua ya, full black, kecuali mungkin ini
untuk charger magnetiknya ya teman-teman. Ini kalau kita lihat relatif hampir sama ya, karena untuk aplikasi di smartphone juga sama menggunakan David ya, menggunakan David. Kemudian kita kembali ke Aulon. Dari tampilan juga mirip-mirip ya sebetulnya, cuman ini beda jamnya ya, beda waktu. Yang ini 15.58, yang ini 15.52, beda 6 menit karena belum saya setting ulang ya. Kemudian yang Gimu GW55 ini, jadi keras ya teman-teman. Kalau yang dua ini kan lembut ya, strapnya lembut ya. Kalau ini dia keras ya, agak tebal juga ya, kelihatan mungkin di ini ya. Kalau yang kedua ini, yang dua ini Advan dan Aulon ini ya. Kemudian GT4 Pro. GT4 Pro pada saat dilakukan pengujian sempat ada trouble ya, touchscreen-nya tidak bisa disentuh ya. Memang dia tidak ada sertifikasi IP68 ya. Tapi saya nekat, memang itu konsekuensi resiko saya ya. Pada saat pengujian kalau misalkan jam ini mati atau tidak mau hidup lagi, itu resiko saya. Oke teman-teman, selanjutnya dari struktur body ya, dari ketiga smartwatch murah ini 100 sampai 200 ribuan seperti tadi saya sampaikan di awal teman-teman. Jadi menurut saya kalau ditanya bagus yang mana, misalnya teman-teman, Om pilih yang mana atau Bang pilih yang mana dari keempat smartwatch ini, ya kalau saya sih semuanya bagus teman-teman, sebagaimana review dan tes saya ya. Tapi kalau boleh diunggulkan ya, dari keempat ini saya lebih cenderung ini Aulon. Dia sangat baik responsivitasnya ya, wake up-nya itu cepet. Kalau yang ini agak lambat. Yang ini apalagi nih, tuh nggak ada kan, yang ini nggak ada. Jadi ketika posisi mati nih teman-teman ya, kita buktikan sendiri ya. Nanti kita tunggu dulu yang Aulon Cove ini mati. Kita angkat bareng-bareng teman-teman, biar kelihatan. Nih, yang nyala yang mana nih pada saat wake up? Yang Aulon dan Advan, yang dua ini tidak nih teman-teman. Jadi sensitivitasnya kurang ya. Dia harus ada goncangan. Malah tidak mau nyala tuh loh. Nah, yang ini juga sama teman-teman. Malah yang ini GT4 Pro ini tidak ada respon sama sekali. Kenapa saya pilih Aulon Watch Cove ini? Ya sejujurnya memang ini harga yang paling mahal ya. Aulon Watch Cove ini harga yang paling mahal daripada teman-temannya ini ya, daripada yang tiga di belakang ini. Dari keempat smartwatch jelas saya pilih ini, baterainya awet ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, tadi saya ulang lagi ya, yang awet itu ini Aulon, kemudian Advan, kemudian Gimu, kemudian ini yang terakhir. Jadi yang paling awet ini. Nah, kalau ini yang kedua, yang ini yang ketiga, nggak nyala ya. Dan yang Gimu ini yang nggak nyala juga. Jadi tadi saya tes ya, wake up bareng-bareng di segmen sebelum. Oke, selanjutnya dari keempat smartwatch ini teman-teman, mungkin ada yang bertanya, Om, secara harga memang mahalan ini ya. Tapi kalau boleh tiga ini yang dipilih, alternatif selanjutnya yang mana? Nah, kan pasti ada yang bertanya begitu mungkin ya teman-teman setelah nonton video ini. Oke lah, ini kita misalkan saya pilih ini gitu ya. Nah kan tinggal tiga lagi nih teman-teman.
alternatif keduanya yang mana, pilih yang mana. Saya jelas pilih yang ini, Advan S1 yang recommended ya, yang rekomendasi saya. Kalau saya ya teman-teman, ini versi saya, silakan teman-teman tentukan sendiri ya, takutnya saya keliru karena ini versi saya, pilih mana gitu ya. Dan yang ketiga ini sebetulnya GT4 Pro ini bagus teman-teman, tapi entah mengapa memang ya karena harganya paling murah, jadi seperti ada yang mengurangi kualitasnya gitu. Ya saya pilih rekomendasi yang ketiga ini, Gimo GW55 ya. Dia memang tampilannya ini untuk outdoor, kuat banget ya aura outdoornya yang ini ya. Kalau yang GT4 Pro ini nanggung ya kalau menurut saya. Jadi dia mungkin cocoknya ke indoor ya. Dia hampir mirip-mirip sama ini sebetulnya. Nah, hampir mirip dengan Advan S1. Cuman beda di tampilan layar. Pada saat posisi mati ya, bentar. Ini. Pada saat posisi mati yang GT4 Pro ini agak silver ya. Yang ini hitam. Kelihatan teman-teman, kita pantulkan di lampu ya. Nah, ada perbedaannya ya. Gitu teman-teman ya. Kalau ditanya dari keempat ini saya pilih yang mana setelah saya unboxing, review, dan tes video saya. Dari fitur dan fasilitas semuanya ini sudah support Bluetooth audio, mendengarkan musik dari smartphone ke smartwatch masing-masing ini ya. Lebih lengkapnya silakan teman-teman tonton di video masing-masing review ini ya teman-teman. Kalau saya bahas di sini lagi terlalu panjang nanti durasinya. Ini hanya kalau boleh ya, video ini hanya untuk pilih mana dari keempat ini, dari keempat smartwatch ini saya pilih mana, atau teman-teman cenderung pilih yang berbeda dengan saya. Demikian konten saya atau video saya kali ini untuk pilih mana smartwatch 100 ribuan dan 200 ribuan yang ada di depan saya, yang setelah saya review, unboxing, review, dan tes ya, dari masing-masing keempat smartwatch ini. Oke, itu saja mungkin ya, sudah mereview dan tes dari keempat ini, dan ini saatnya saya memilih gitu teman-teman ya. Intinya dari smartwatch 100 ribuan dan 200 ribuan ini, dari keempatnya saya pilih yang mana. Tadi saya sudah jelaskan di segmen sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya sampai dengan akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel saya semakin maju dan berkembang. Terima kasih teman-teman. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.